Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya En Suryati dengan NIM 211293882 dari seksi 21 BB08 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai sifat-sifat dan kegunaan batu. Namun sebelum itu, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Bumi Antariksa dan Kimia SD yang diampu oleh Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MP. Baik, pertama saya akan membahas mengenai pengertian batu. Batu merupakan benda alam yang tersusun atas kumpulan mineral penyusun kerak bumi yang menyatu secara padat maupun yang berserakan. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis batu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis batu. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras yang sebagian besar terdiri atas silika atau SiO2. Batu ini bisa digunakan untuk mata pisau, tombak, sebagai campuran beton, sebagai pondasi jalan, sebagai ubin, sebagai alat penggosok. Jenis-jenis batuan beku yang pertama ada batuan beku plutonik. Merupakan batuan yang terbentuk dari magma yang membentuk jauh di dalam bumi dan hanya terdiri dari kristal saja. Kristal batuan beku dalam ini berukuran besar dan kasar. Kelompok batuan beku plutonik meliputi batu granit, batu gabbro, batu diorit, dan batu sienit. Yang kedua ada batuan baku gang. Batuan baku gang terbentuk dari magma yang membeku di dalam koro atau gang, sehingga secara letak lebih dekat dengan permukaan bumi. Batuan ini ada yang memiliki kristal besar, kristal kecil, dan bahkan tidak mengkristal. Kelompok batuan beku gang mencakup batu profil granit, batu profil gabbro, batu profil sienit, dan batu granit fosfir. Yang ketiga ada batuan beku vulkanis, disebut juga dengan batuan beku luar, leleran atau ekstrusi. Jenis batuan beku ini tercipta dari magma yang keluar ke permukaan bumi atau lava. Kelompok batuan beku vulkanis contohnya batu riolit, batu andesit, batu trisit, batu basalt, batu obsidian, dan batu apung. Kemudian jenis batu yang kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terjadi karena proses pengendapan materi hasil erosi atau pelarutan. Dengan kata lain, batuan sedimen merupakan batuan yang berasal dari batuan yang sudah pernah ada sebelumnya. Adapun manfaat atau kegunaan batu ini, yang pertama mengandung bahan bakar fosil atau migas serta air terkandung. Merupakan material bahan bakar, misalnya batu bara dan servis minyak oil shale, dan merupakan material baku industri keramik, semen Portland, serta bahan bangunan. Nah, adapun jenis batuan sedimen berdasarkan cara pembentukannya. Yang pertama, batuan sedimen dari medium pengendapannya. Menurut medium pengendapannya, batuan sedimen diklasifikasi menjadi batuan sedimen eris, glasial, aquatic, dan marine. Batuan sedimen eris ialah batuan sedimen yang berasal dari pengendapan angin. Contohnya tanah los, tanah tuf, dan tanah pasir di gurun. Sedangkan batuan sedimen glasial berasal dari pengendapan es atau gletser. Misalnya moraine. Batuan sedimen aquatic merupakan batuan sedimen yang berasal dari pengendapan air. Contohnya yang dikenal masyarakat mencakup breksi, konglomerat, batu pasir. Terakhir, batuan sedimen marine adalah batuan sedimen yang berasal dari pengendapan air laut, misalnya batu gemping dan batu garam. Jenis batuan sedimen yang kedua berdasarkan tempat pengendapannya, di mana batuan sedimen terbagi menjadi batuan sedimenteritis, limnis, kontinental, fluvial, dan glasial. Jenis batuan sedimenteritis adalah batuan yang tempat pengendapannya ada di darat, sementara batuan sedimen limnis berasal dari hasil pengendapan di danau. Contohnya yaitu tuf danau dan tanah liat danau. Jenis batuan sedimen kontinental yang diendapkan di laut, contohnya tanah los, tanah merah, dan tanah gurun pasir. Jika sudah di darat, danau, dan di laut, maka batuan sedimen fluvial berasal dari hasil pengendapan di sungai. Kemudian batuan sedimen glasial adalah batuan sedimen yang diendapkan di tempat yang terdapat es atau salju. Kemudian yang ketiga, jenis batuan sedimen dari cara pengendapannya. Pertama ada batuan sedimen klastis, yakni batuan sedimen yang terbentuk dari pelapukan dan erosi, dan jenis batuan lain yang kemudian molekulnya mengendap, bergabung, dan mengeras menjadi satu. Contohnya adalah breksi dan batuan pasir. Adapun batuan sedimen kimia yang terbentuk dari proses pelapukan kimiawi yang kemudian mengalami pemisahan molekul zat. Terakhir ada jenis batuan sedimen organis yang terbentuk karena kumpulan jasad renik yang kemudian menjadi batuan. Jenis batu yang terakhir yang ketiga ada batuan metamorf. Jenis batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk oleh proses metamorfosisme pada batuan yang telah ada sebelumnya.
Proses metamorfosis adalah proses yang menyebabkan perubahan komposisi mineral, tekstur, dan struktur pada batuan karena panas dan tekanan tinggi, serta larutan kimia yang aktif. Adapun kegunaan dari jenis batuan metamorf ini adalah untuk mengetahui suhu dan juga tekanan yang terjadi jauh di dalam permukaan bumi. Jenis dari batuan metamorf ini yang pertama ada batuan metamorf dinamo. Merupakan jenis batuan metamorf dinamo terjadi lantaran perubahan mineral satu ke mineral lainnya, di mana bantuan yang disebabkan karena tekanan tinggi yang dihasilkan oleh gerak diatropisme. Misalnya batu lumpur menjadi batu tulis, batu bara menjadi etrensit, seba, gnes, dan serpi. Kemudian yang kedua, batuan metamorf kontak. Merupakan batuan yang terjadi karena pengaruh intrusi magma yang panas dan jauh, sehingga menyebabkan makin berkurangnya derajat metamorfosa karena temperatur semakin rendah. Contohnya, mermer dari batu gemping dan antrasit dari batu bara. Kemudian jenis batuan yang ketiga yaitu batuan metamorf pneumatalitis. Merupakan batuan yang terbentuk karena pengaruh gas-gas dari magma yang menyebabkan perubahan komposisi kimiawi karena mineral tersebut. Contohnya, kuarsa dengan gas harborium berubah menjadi turmalin. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi sifat-sifat dan kegunaan batu. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.